Rumah sakit menjadi penuh karena COVID-19. Telemedicine membantu mengatasi hal tersebut dan tentu saja memberikan pilihan kepada pasien yang sedang social distancing. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai Real-Time Remote Health Monitoring System yang merupakan salah satu teknologi yang dapat kita gunakan pada kondisi gawat darurat atau kondisi yang darurat. Di mana sebelumnya perkenalkan dulu saya Anissa Rusdi selaku member dari grup, selanjutnya Anggit Asmia Afita, Helary Viverati, dan Ika Muflika. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama, telemedicine, medical center server, dan real-time remote health monitoring system. Sebelumnya, mari kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu telemedicine. Menurut WHO, telemedicine yang juga dikenal sebagai telehealth merupakan pengiriman layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi yang meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan selanjutnya pendidikan berkelanjutan penyediaan layanan kesehatan. Nah, sementara menurut Khalid Zaidan dalam artikelnya menyatakan bahwa telemedicine itu didefinisikan sebagai pemanfaatan informasi medis yang dipertukarkan dari satu situs ke situs lain melalui komunikasi elektronik untuk meningkatkan status kesehatan klinis pasien. Nah, telemedicine ini menawarkan solusi dan layanan perawatan kesehatan yang hemat biaya di berbagai macam demografi. Nah, telemedicine ini sudah terbukti berhasil menangani 78% kasus gawat darurat secara efisien. Hal ini menurut Saumya Kangenal tahun 2017. Kalau kita membahas telemedicine, kita juga harus membahas mengenai medical center server karena merupakan suatu hal yang berkesinambungan. Jadi, medical center server ini adalah komputer jarak jauh yang memungkinkan rumah sakit dan dokter untuk menganalisis data secara real time dan menawarkan layanan yang sesuai untuk pasien. Nah, server ini juga mengelola, mengatur, dan mendukung para profesional di bidang telemedis. Oleh karena itu, medical center server jarak jauh memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas secara berkelanjutan dalam telemedicine. Ini merupakan contoh bagaimana medical center server itu bekerja. Dapat dilihat pada gambar. Ada pasiennya di rumah, ada ambulan, medical equipment, hospital remote clinic, di mana semua ini berhubungan. Selanjutnya baru kita membahas mengenai salah satu jenis dari telemedicine yaitu real-time remote health monitoring system, yang merupakan salah satu domain utama dari implikasi telemedis, di mana Heart Rhythm Society menjelaskan bahwa pemantauan jarak jauh atau real-time remote health monitoring ini merupakan transmisi data otomatis berdasarkan prawaspada yang terkait dengan fungsionalitas perangkat peristiwa klinis dan kondisi klinis pasien. Nah, pemantauan jarak jauh real-time ini mentransmisikan data pasien yang penting ke dokter secara real-time menggunakan teknologi canggih. Jadi pasiennya jauh dari dokternya, namun dokter mampu untuk mengetahui kondisi pasien secara real-time, secara saat itu juga. Nah, bagaimana keuntungan dari keuntungannya dari penggunaan the real-time remote health monitoring system ini? Nah, yaitu yang pertama, sistem pemantauan jarak jauh dapat digunakan tidak hanya untuk pemantauan tanda vital aja, tapi juga bisa untuk mendeteksi kelainan dan pengiriman data real-time ke penyedia layanan kesehatan. Yang kedua, setelah mengetahui tentang kelainan, dokter juga bisa melacak lokasi pasien itu sehingga bisa mengirimkan ambulan untuk merujuk ke rumah sakit jika pasien itu dalam kondisi serius.
Nah, layanan kesehatan jarak jauh ini sangat bermanfaat bagi pasien yang berada di komunitas terpencil atau daerah yang terpencil, yang memungkinkan mereka menerima perawatan dari dokter atau spesialis jauh sekali, tanpa harus melakukan perjalanan untuk mengunjungi mereka. Nah, real time secara umum tidak hanya membantu dalam memantau pasien ketika ia di tempat tidur saja, tetapi juga ketika dia tidak di tempat tidur. Nah, sistem seperti itu akan terus memantau parameter tubuh seperti suhu, detak jantung. Nah, sistem ini akan selalu mengingatkan dokter dan kerabat tentang pasien. Seperti yang ada, seperti wabah yang terjadi sekarang, yaitu virus corona, di mana pasien ODP yang memerlukan pemantauan terus-menerus tidak harus ada di rumah sakit. Karena bisa menggunakan sistem ini, telemedis ini, di mana pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatan bisa memantau suhunya dari jarak yang jauh. Nah, kalau tiba-tiba gejalanya semakin memburuk, bisalah petugas kesehatan ini nanti mengirimkan ambulan untuk merujuk pasien tersebut. Melalui gateway eksternalnya tadi dikirimkanlah kepada data tersebut kepada petugas kesehatan. Nah, apa itu tadi kita lihat ada body sensor. Nah, body sensor ini sensor yang dalam sistem telemedicine yang memungkinkan pemantauan kesehatan secara real time dan ditempelkan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk pengamatan tanda-tanda vital dengan menggunakan WBAN yang merupakan teknologi sensor genom. Nah, contoh-contoh dari real time remote health monitoring system ini adalah ada microcontroller, Arduino, Raspberry Pi, Android operating system. Baiklah, terima kasih.